Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen White. Buku ini menyuguhkan kepada kita, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung, kepada mereka yang hancur oleh dosa. Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Bila mana kita merasakan keraguan, bila mana kita merasakan kebimbangan, biarlah kita menyerahkan semuanya itu kepada Kristus. Karena dialah penolong kita, karena dia yang memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk melangkah hari demi hari. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu pemberi pencerahan. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sebagai wujud pribadi, Tuhan telah menyatakan dirinya di dalam anaknya. Yesus pancaran kemuliaan Bapa dan gambaran wujudnya di dalam Ibrani 1 ayat 3. Berada di bumi sebagai seorang manusia, sebagai juru selamat pribadi, dia datang ke dunia. Sebagai juru selamat pribadi, dia naik ke tempat tinggi. Sebagai juru selamat pribadi, dia menjadi perantara di pengadilan surgawi. Di hadapan takhta Tuhan melayani seorang yang serupa dengan anak manusia demi kita. Wahyu 1 ayat 13. Ya, jadi inilah bagaimana ya Bapak sudah yang menyerahkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menjadi teladan bagi setiap umat manusia, sehingga kita dapat yang mengikuti akan teladannya. Ya, dikatakan sebagai juru selamat pribadi dia naik ke tempat tinggi. Sebagai juru selamat pribadi ia menjadi perantara di pengadilan surga. Ya, jadi dia membela kita. Ya, dia sangat mengasihi kita, sehingga dia tidak ingin dari kita binasa. Dia mau supaya kita semua selamat. Oleh sebab itu dia memberikan kita kesempatan ini, dia memberikan waktu ini supaya kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kristus terang dunia, menyelubungi kemegahan keilahiannya yang menyilaukan, dan datang untuk hidup sebagai seorang manusia di antara umat manusia, sehingga mereka dapat tanpa binasa mengenal pencipta mereka. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan kecuali sebagaimana ia dinyatakan melalui Kristus. Ya, jadi Kristus adalah terang dunia. Ya. Dia menyelubungi kemegahan ilahinya yang menyilaukan dan datang untuk hidup sebagai seorang manusia di antara umat manusia. Ya, sebenarnya kita tidak bisa melihat dia, tetapi oleh karena dia ingin menjadi teladan itu, sehingga orang-orang zaman Yesus, mereka dapat mengenal juru selamat itu secara langsung. Ya, jadi suatu kebanggaan sebenarnya. Dan mereka dapat melihat anak Tuhan yang menjadi manusia biasa sama seperti kita. Ya, tetapi pada saat itu banyak ya orang-orang yang menolaknya. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan kecuali sebagaimana ia dinyatakan melalui Kristus. Ya, Kristus datang untuk mengajar umat manusia apa yang Tuhan ingin mereka ketahui. Di langit di atas, di bumi, di lautan luas, kita melihat karya tangan Tuhan. Semua ciptaan menyaksikan kuasanya, kebijaksanaannya, kasihnya, tetapi bukan dari binatang-binatang atau lautan atau air terjun kita bisa mempelajari tentang kepribadian Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Ya, jadi Kristus datang untuk mengajar umat manusia apa yang Tuhan ingin mereka ketahui. Ya. Kita melihat karya tangan Tuhan. Ya, semua ciptaannya menyaksikan kuasanya, kebijaksanaannya, tetapi bukan dari bintang-bintang atau lautan atau air terjun kita bisa
mempelajari tentang kepribadian Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Hanya melihat kepada Kristus, disitulah kita akan mengenal ya Tuhan kita yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna, yang begitu bijaksana, yang menjadikan segala sesuatunya dengan begitu indah. Kalau kita melihat alam yang Tuhan ciptakan bagi kita, yaitu betapa indahnya, disitulah kita merasakan ya bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati akan ciptaan Tuhan yang begitu indah. Ya tetapi, ya bagaimana karakter Kristus itu. Ya kita harus pelajari di dalam kehidupan kita, melihat bahwa inilah yang Kristus ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Tuhan melihat bahwa diperlukan pernyataan yang lebih jelas daripada alam untuk menggambarkan baik kepribadian maupun karakternya. Dia mengutus anaknya ke dunia ini untuk mengungkapkan sejauh yang sanggup diterima oleh penglihatan manusia, sifat dan atribut Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi Tuhan mengirimkan ya anaknya ke dunia ini untuk mengungkapkan akan karakternya yang sebenarnya. Ya sejauh yang sanggup diterima oleh penglihatan manusia. Jadi sifat dan atribut Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi pada saat kita mengerti, pada saat kita memahami setiap firman Tuhan, disitulah maka Tuhan akan memberikan kita hati dan pikiran yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita untuk mengerti maksud di dalam apapun yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Ya, seandainya Tuhan ingin digambarkan sebagai pribadi yang tinggal dalam unsur-unsur di alam, dalam bunga, pohon, puncuk rumput, tidakkah Kristus akan membicarakan hal ini kepada murid-muridnya ketika ia berada di bumi? Tetapi tidak pernah dalam ajaran Kristus Tuhan dibicarakan dalam hal yang demikian. Kristus dan para rasul dengan jelas mengajarkan kebenaran tentang keberadaan Tuhan yang bersifat pribadi. Ya, Kristus menyatakan segala sesuatu tentang Tuhan dalam bentuk yang dapat ditanggung atau dimengerti oleh manusia yang berdosa. Ya, tanpa binasa. Dia adalah guru ilahi, pemberi pencerahan. Seandainya Tuhan menganggap kita membutuhkan wahyu selain dari yang dinyatakan melalui Kristus dan dalam firman tertulisnya, Dia akan memberikannya. Ya, jadi ini suatu hal yang sangat indah bagi masing-masing kita. Bahwa Kristus menyatakan segala sesuatu tentang Tuhan dalam bentuk yang dapat ditanggung atau dimengerti oleh manusia yang berdosa seperti diri kita. Ya, kalau kita mempelajari firman Tuhan, ya disitulah kita mengerti bagaimana perjalanan Kristus di atas dunia ini. Ya, dia menggunakan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Sehingga kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang berdosa, kita dapat mengerti itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sehingga pada saat pengertian itu, ya kita sudah dapat dalam kehidupan kita, disitulah kita akan mempraktekkan atau akan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seandainya Tuhan ingin digambarkan sebagai pribadi yang tinggal dalam unsur-unsur di alam, dalam bunga, pohon, pucuk rumput, tidakkah Kristus akan membicarakan hal ini kepada murid-muridnya ketika ia berada di bumi? Ya, tetapi tidak pernah dalam ajaran Kristus Tuhan dibicarakan dalam hal yang demikian. Kristus dan para rasul dengan jelas mengajarkan kebenaran tentang keberadaan Tuhan yang bersifat pribadi. Ya, jadi kita jangan salah mengerti di dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita itulah yang terbaik, yang harus kita syukuri, yang harus kita lakukan, apapun itu. Ya, Kristus menyatakan segala sesuatu tentang Tuhan dalam bentuk yang dapat ditanggung atau dimengerti oleh manusia yang berdosa. Ya, jadi pengertian demi pengertian itu akan Tuhan berikan kepada umat manusia. Ya, karena Dia adalah pemberi pencerahan itu. Karena Dia akan memberikan kita pengertian demi pengertian di dalam apapun yang kita tidak pahami di dalam kehidupan kita. Ya, di sini kita dapat renungkan lebih dalam di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jika Yesus menyatakan segala sesuatu tentang Tuhan yang dapat ditanggung oleh manusia yang berdosa, hal apakah yang akan Dia ajarkan kepada manusia tentang Tuhan sepanjang kekekalan? Ya, jadi banyak hal-hal yang Dia berikan kepada kita supaya kita dapat lakukan di dalam
kehidupan kita masing-masing. Ya walaupun kita sebagai manusia biasa, ya kita tidak bisa melakukan sesempurna yang Yesus lakukan. Tetapi setidaknya dengan usaha kita, disitulah Tuhan akan melihat dan Dia akan menolong kita. Dia akan membantu kita untuk tetap bertahan, untuk tetap teguh di dalam pendirian kita. Asalkan kita mau mempunyai roh penurutan itu, mempunyai roh kerendahan hati untuk mau diajar, untuk mau mengerti ya kebenaran demi kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Karena Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi inilah ya suatu hal yang sangat menarik, suatu hal yang sangat indah untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita, dan dari situlah kita dapat mengerti jalan-jalan Tuhan dan kita pun dapat mempraktekkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, ya Dia sudah menjadi teladan yang hidup bagi kita. Ya seringkali kita ingin ya menyaksikan dulu ya keajaiban Yesus dalam kehidupan kita baru mau kita percaya. Ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita, percaya bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Ya bahwa Dia akan selalu menuntun kehidupan kita. Ya kita harus mengingat kembali bagaimana ya tuntunan Tuhan di zaman dahulu atau di masa-masa lalu kita. Kita harus melihat, kita harus mengingat itu. Bagaimana tuntunannya sudah memberikan kita suatu tanggung jawab yang begitu luar biasa. Sehingga kita tiba di detik ini bahwa begitu luar biasa tuntunan Tuhan bagi masing-masing kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta akan kuasa Tuhan untuk dapat memberikan kita ya pencerahan itu. Supaya kita dapat mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita atau rencana-rencananya. Sehingga kita pun dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Walaupun akan banyak tantangan-rintangan yang akan kita hadapi, tetapi di dalam semuanya itu ya kita akan merasakan kedamaian. Ya karena Kristus berada bersama-sama dengan kita. Ya kita hidup di akhir daripada dunia. Ya biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya inilah menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Untuk kita boleh tetap teguh di dalam iman kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya jangan sampai kita digoyahkan oleh berbagai-bagai pengaruh daripada duniawi. Ya karena kehidupan kita mempunyai kehidupan yang sangat keras. Ya sebagaimana Yesus pada saat di dunia ini. Ya sehingga Dia harus berada di dalam rumah tangga Yusuf dan Maria itu 30 tahun. Dia benar-benar matang pada saat Dia sudah keluar. Dan pada saat Dia menyampaikan akan kebenaran itu, Dia tetap teguh. Ya karena Dia selalu bersandar pada Bapaknya yang ada di surga. Ya Dia tidak menggunakan keilahiannya untuk membinasakan orang-orang yang benci terhadapnya, tetapi dengan penuh kerendahan hati Dia menerima semuanya itu. Apapun yang orang perbuat terhadap dirinya, Dia menerima itu dengan hati yang terbuka. Bahwa bukan Dia yang akan menghukum mereka atau yang akan menghakimi mereka, tetapi pada akhir daripada dunia ini baru mereka melihat. Inilah hal-hal yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita meminta akan tuntunan Tuhan untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Biarlah nasihat firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Dan komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, kita dapat doakan itu. Dan kita dapat jalankan dengan sepenuh hati kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.